Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Leri Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Samsung J6 Plus yang mengalami speakernya bermasalah ataupun speaker iron problem ataupun tidak bisa mendengar pada saat panggilan suara biasa. Ini mic bagian atas biasanya yang bermasalah. Pada saat panggilan suara kita bisa tes apakah kita bisa mendengar orang ataupun tidak. Kalau misalnya tidak bisa mendengar orang, ini biasanya mengalami kerusakan, bisa kita ganti. Bisa juga karena kontak antara PCB ke speaker speaker dengar ini yang tidak terpasang sempurna ataupun tidak terhubung. Nah, itu lakukan pembongkaran saja. Misalnya kita mengetahui karena sebabnya mungkin berapa hari yang lewat ada terkena air, mungkin aman-aman saja untuk speakernya. Setelah berapa hari kemudian pada saat panggilan suara kita tidak bisa mendengar orang, nah itu mungkin ada yang tidak terhubung ke bagian speakernya bagian atas. Ini bisa kita lakukan pembongkaran dan kita bisa cek bersihkan semua di area speakernya, ataupun kalau misalnya putus bisa kita jumper, ataupun kalau misalnya dia terjadi korosi saja kita bisa bersihkan, mungkin biasanya akan normal kembali. Tetapi untuk khusus Samsung J6 Plus ini adalah yang beresiko adalah untuk pembongkaran LCD. Nah, pembongkaran LCD itu 90% berhasil dan sisa 10%-nya kita harus lakukan penggantian, karena resiko untuk pembongkarannya ini berada di bagian atas karena baut-baut berada di bagian atas. Jadi resikonya cukup tinggi sekali, karena untuk penggantian LCD LCD-nya saja di kota kita sekitar 230.000. Mungkin kalau online ditambah lagi 20.000 atau 30.000, jadi sekitar 250. Itu yang kita harus siapkan dananya apabila terjadi kerusakan LCD. Nah, ini karena untuk Samsung ini tidak ada baut di bagian bawah, pembongkaran satu-satunya adalah bagian atas. Ini sudah kita bongkar, jadi tak perlu kita tutorialkan. Jadi teman-teman bisa cek di playlist Samsung cara bongkar Samsung J6 Plus. Sana sudah ditutorialkan. Kita lepas fleksibelnya. Ini setelah itu kita buka. Ini baut-baut banyak sekali, sekitar 18 biji. Ini sudah kita lepas, tapi kita tutorialkan hanya dua saja, kita anggap sudah selesai begitu. Ini sebelum melepas koper belakang SIM tray ini kita lepas terlebih dahulu supaya jangan ada yang nyangkut. Kita lepas. Ini kalau misalnya agak kuat bisa kita gunakan karter untuk pelepasan atau pembongkaran pertama. Dari bawah saja, tidak apa-apa. Kalau biasanya ada alat khusus, tapi kita tutorialkan apa yang ada saja. Ini biasanya tang obeng plastik, biasanya itu alat khusus. Kalau teman-teman bisa beli pakai saja, tapi kalau misalnya tidak ada, ini solusinya. Ini setelah itu bisa kita lepas. Ini aman, tidak ada fingerprint karena fingerprint berada di tombol power. Ini sudah kita lepas. Ini bisa kita lihat di bagian mesinnya sudah kelihatan. Untuk speaker itu adalah di atas ini. Nah, ini speaker untuk mendengar orang, ini posisinya di bagian ini kalau di LCD. Jadi bagian atas ini yang bermasalah ataupun tidak bisa mendengar pada saat panggilan suara. Kalau untuk video call biasanya menggunakan speaker nada dering ini lubangnya ini. Kalau misalnya di kasanya seperti itu, ini ada lubang untuk speaker nada dering. Kalau nada daringnya kecil kita bersihkan dulu. Begitu juga untuk speaker, kalau misalnya suara kita mendengar sangat kecil, biasanya kita bersihkan dulu nih. Ini ada kasa, kita lepas. Bisa juga kalau misalnya kita bongkar seperti ini, mesinnya ini kita lepas dulu. Ini ada 2 buah baut. Kita lepas saja. Ini ada konektor baterai, ini tidak ada fleksibel untuk baterainya. Tolong saja. Nah, ini ada untuk kontak ke speakernya ini. Kontak di speaker nada deringnya. Ini terhubung ke bagian ini. Jadi kalau speaker Samsung J6 nya speaker pada saat panggilan suara tidak ada suara, coba kita bongkar, kita cek apakah terkoneksi di bagian speaker kuningnya.
speaker G6 Plus di bagian ini. Kita harus cek apakah ada karat, sehingga kalau misalnya ada karat kita bisa bersihkan, kerik saja. Ini kita bersihkan, ini koneksinya ke bagian ini begini. Nah, posisinya begini. Ini saya cek. Inilah koneksinya, ini ke sini. Jadi kita betul-betul bersih. Kalau misalnya patah, kita langsung jumper saja ke bagian bawah ini. Misalnya ini patah kawatnya, bisa juga kalau misalnya sudah kita perbaiki masih tidak bisa, kita bisa ganti, kita copot. Ini sama seperti speaker biasa, tapi ini kayaknya khusus. Jadi kalau misalnya beli di online, kita copot saja nih. Harus betul-betul pas Samsung G6 Plus speaker dengar. Jadi nanti keluarnya seperti ini, segi 4 kecil, ada kuning. Inilah yang harus kita ganti apabila mengalami kerusakan. Ini tidak ada alat khusus untuk bongkarnya, kita congkel saja menggunakan karter, biasanya langsung lepas begitu. Untuk pasangnya cukup mudah, kita paskan. Nah, untuk pengepasannya ada konektor di baterai, ada 2 buah. Ini di konektornya ada 2 buah, harus terhubung sempurna. Kalau misalnya tidak terhubung, maka handphone akan mati total. Ini cara pasang begini saja. Ini kita paskan, kita dorong. Kalau misalnya dia tidak pas, kita dorong saja. Jangan menggunakan logam, tapi gunakan plastik supaya dia tidak konslet antara min dan plusnya. Dan kita kunci baut PCB-nya. Kita baut PCB-nya supaya jangan terlepas pada saat pembongkaran koper. Itu saja, cukup mudah. Kalau misalnya speakernya rusak, bisa kita ganti. Kalau suaranya pecah, bisa juga. Kalau misalnya tidak ada suara, kita bersihkan dulu di kontaknya tadi. Ini sudah selesai koper. Pemasangan, tipnya adalah bagian bawah terlebih dahulu, seperti itu, baru kita kencangkan. Jadi posisi bagian bawah terlebih dahulu, kemudian kita baut dulu semua. Ini ada beberapa buah baut, kita baut semua. Setelah selesai, ini sebagai tutorial saja. Kemudian kita lem menggunakan lem ini. Ini kebetulan yang kita punya adalah merek Zandida, warna clear dengan berat 50 ml, warnanya clear, terserah warna hitam. Merek tidak terikat, jadi bisa merek apa saja, yang penting intinya untuk lem LCD. Nah, ini untuk mengelem LCD, baut sudah kita pasang, kita tutorialkan, hanya kita anggap sudah selesai. Kita bersihkan semua pennya, kemudian kita lem semua, baru kita pasang LCD. Soketnya nanti kita pasang, tekan saja sampai ada bunyi. Kita tes hidupkan dulu, apakah hidup. Misalnya sudah hidup, sudah kita matikan lagi. Kemudian ini sudah kita lem, kita tempel saja. Ini ada penutup, biasanya satu lagi ada penutup, tapi ini sudah tidak ada penutup lagi. Ada penutup plat, ini samakan. Ini ada tanda panah, sesuaikan di plastiknya ada tanda panah juga. Kemudian kita tempel. Ini sudah selesai. Kita ikat karet 1, 2, 3, 4, 5, minimal 5 karet biasanya. Ini karena ada 1, ini sudah kita anggap selesai saja begini. Misalkan bisa rapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tunggu saja kurang lebih setengah jam. Biasanya akan keras, langsung rapat kalau kita ikat menggunakan karet. Tetapi jangan terlalu kencang, takutnya akan menjadi pecah, LCD menjadi rusak. Mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang Dari tutorial bagaimana cara mengatasi speaker yang bermasalah pada saat panggilan suara. Ini sebenarnya untuk alat speakernya saja murah, mungkin sekitar 25.000, tapi untuk resiko pembukaan ini adalah LCD yang kita harus sediakan dana, karena 90% berhasil, sisanya 10% adalah rusak. Jadi maka rusak itu kita harus melakukan penggantian LCD kurang lebih sekitar 230 untuk LCD saja di tempat kita. Kalau di online mungkin ditambah ongkos kirim lagi begitu. Jadi bukan alatnya yang rusak, tapi resiko untuk penggantian ini yang bikin mahal. Jadi kalau misalnya kita perbaiki sendiri dengan tutorial ini, mungkin dengan hati-hati, dengan baca doa, mungkin akan berhasil dan bisa perbaiki sendiri rumah. Mungkin mudah-mudahan ini saja tip dari channel YouTube Bang Dari tutorial. Bukan untuk bermaksud untuk mengajari para teknisi handphone, tapi ditujukan kepada teman-teman yang ingin hobi mengulik handphone sendiri ataupun memperbaiki handphone sendiri di rumah.
Mohon maaf kalau seandainya video ataupun audio, cahaya ataupun kata-kata kurang berkenan bagi teman-teman. Mohon dimaafkan saja. Saya tunggu kritik yang membangun, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.